Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Bertemu dengan saya, Sandia Merliani Putri, dalam materi sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sosiologi, yaitu kelas 11, mengenai bab 3 tentang perbedaan kesetaraan dan harmonisasi sosial. Nah, pada materi sebelumnya, mungkin Anda sudah mempelajari mengenai perbedaan kesetaraan dalam kehidupan publik untuk mencapai kepentingan umum, lalu prinsip-prinsipnya, kategori-kategorinya dari kesetaraan itu sendiri apa ya. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik, dan saya akan menjelaskan juga relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum melanjutkan, mungkin saya akan membahas mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, dalam kompetensi inti itu terdapat KI 1 dan KI 2, di mana terdapat menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, di dalam KI 3 ini terdapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Nah, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam KI 3 ini terdapat kompetensi dasarnya. Yang pertama itu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, pun ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Yang kedua, menganalisis relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, lalu KI 4-nya itu terdapat mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dari yang bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Nah, di dalam KI 4 ini terdapat kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang demokratis. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri itu yang pertama, menyimpulkan perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Yang kedua ada menyimpulkan juga relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan publik. Nah, itu merupakan KI, KD beserta tujuan pembelajarannya ya. Mungkin sekarang beralih ke materi pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kesetaraan dan antar kelompok dan dalam kehidupan publik. Nah, kesetaraan sendiri itu diartikan dengan memberi perlakuan yang sama dan memberi hak-hak yang sama pula. Nah, dalam konteks ini mungkin saya akan memberikan contoh. Salah satu contohnya di dalam ruangan kelas. Nah, di dalam ruangan kelas ini terdapat berbagai murid yang memeluk agama. Tidak hanya agama Islam, Hindu, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika salah satu agama ingin melakukan suatu ritual keagamaan, hendaknya seorang guru ini memberikan izin kepada atau memberikan libur kepada murid tersebut untuk melakukan keagamaan tersebut. Nah, ini merupakan contoh hakikat dari kesetaraan, itu diartikan dengan memberi perlakuan yang sama dan memberikan hak-hak yang sama pula ya. Nah, itu merupakan contoh kecil dari konsep kesetaraan itu sendiri. Nah, berbicara perbedaan dan kesetaraan,
Nah, perbedaan sendiri itu identik dengan stratifikasi sosial atau status sosial. Nah, stratifikasi atau status sosial ini merupakan suatu lapisan-lapisan yang ada di masyarakat, tingkatan-tingkatan yang ada di masyarakat. Nah, stratifikasi sosial atau status sosial ini menghasilkan suatu kelas sosial atau lapisan yang ada di masyarakat. Nah, kelas sosial sendiri ini merupakan dampaknya itu bisa menjadi suatu diskriminasi ya. Diskriminasi itu merupakan suatu dominasi kelompok satu terhadap kelompok lainnya. Nah, dominasi itu berarti ada kelompok yang saling menguasai satu sama lain. Nah, contoh di dalam PPT dijelaskan. Nah, contoh dominasi suatu kelompok. Nah, pada zaman dahulu terdapat suatu kasus rasisme. Nah, rasisme ini antara ras putih dan ras hitam. Ras putih ini siapa? Ras putih ini merupakan ke kaum bangsawan, kaum elit, kaum kalangan atas. Nah, ras putih ini adalah ras yang mendominasi dari ras hitam. Sedangkan ras hitam itu adalah budak, buruh, pesuruh. Nah, pesuruh dari ras putih. Nah, ras hitam ini merupakan ras yang didiskriminasi oleh ras putih. Nah, contoh kasus ini merupakan contoh kasus dari konflik horizontal ya. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang fenomenal sekarang, mungkin di televisi Anda sudah mendengar tentang kasus George Floyd. Nah, di mana kasus ini George Floyd ditembak oleh anggota kepolisian. Nah, kasus ini disinyalir karena adanya suatu rasisme. Nah, itu merupakan contoh konkret dari fenomena tentang dominasi suatu kelompok atau kasus dari rasisme ya. Nah, beralih dari konflik, prinsip kesetaraan. Nah, prinsip kesetaraan sendiri itu di Indonesia itu terdapat pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi tanpa membedakan kekayaan, jabatan, ataupun etnis tertentu. Jadi setiap anggota memiliki hak-hak yang sama. Kesetaraan, kesederajatan itu ada di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan juga terdapat pula pada semboyan negara Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, maka hendaknya kita sebagai warga negara yang baik harus saling tenggang rasa, menumbuhkan sikap-sikap toleransi. Nah, untuk memunculkan tersebut karena sikap saling tenggang rasa, sikap toleransi ini bisa mewujudkan kehidupan yang penuh dengan harmoni sosial. Nah, berbicara tentang harmoni sosial, maka kita beralih ke materi berikutnya, yaitu relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan publik. Harmoni adalah masyarakat hidup sejalan dengan serasi dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Nah, harmoni sendiri itu keadaan kehidupan seperti apa sih? Jadi keadaan harmoni itu keadaan di mana masyarakat itu hidup teratur, aman, nyaman, damai, taktik. Nah, itu disebut dengan kehidupan yang penuh dengan harmoni. Nah, harmoni itu sendiri juga biasanya dicirikan dengan masyarakatnya yang penuh dengan solidaritas atau kekompakan. Kenapa sih seperti itu? Nah, karena solidaritas atau kekompakan ini membuat setiap individu atau masyarakat itu berperan aktif di dalam masyarakatnya itu sendiri. Jadi setiap kelompok memiliki peran-peran dan berperan aktif, berperan aktif sehingga harmoni itu bisa terwujud. Nah, harmoni sendiri itu sangat ya dibutuhkan untuk masyarakat yang sangat rentan konflik seperti yang ada di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia ini sangat sangat kaya akan sosial budayanya yang berbeda. Nah, untuk itu harmoni sangat dibutuhkan di negara kita, negara Indonesia. Nah, kenapa sangat dibutuhkan? Karena negara Indonesia ini memiliki diferensiasi atau stratifikasinya sendiri di dalam masyarakat. Untuk itu, harmoni diperlukan atau diterapkan di tengah-tengah diferensiasi atau stratifikasi sosial.
Nah, agar tidak terjadinya suatu konflik yang ada di masyarakat. Nah, di Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi karena masyarakatnya itu yang beragam. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, biasanya penyebab konflik itu ada 5 faktor. Yang pertama, harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Nah, mengapa harga diri dan kebanggaan kelompok terusik ini bisa menyebabkan konflik? Karena biasanya masyarakat ini itu merupakan masyarakat yang memiliki sikap primordialisme atau sikap etnisentrisme yang tinggi. Etnosentrisme yang tinggi itu maksudnya apa? Jadi masyarakat itu memiliki kebanggaan terhadap kebudayaannya sendiri melebihi dengan kebudayaan lain. Jadi jika masyarakat atau kelompok itu kebudayaannya tidak lebih baik dari kebudayaan masyarakat lain, itu menyebabkan harga diri dan kebanggaannya itu akan terusik. Nah, ini yang menyebabkan konflik itu bisa muncul. Nah, yang kedua, perbedaan pendirian. Perbedaan pendirian itu karena setiap kelompok, etnis, budaya memiliki pendiriannya masing-masing. Nah, jika perbedaan-perbedaan ini tidak adanya toleransi atau saling menghormati, menghargai, maka konflik itu bisa saja terjadi. Yang ketiga, adanya perbedaan budaya tiap etnis. Nah, perbedaan budaya tiap etnis ini menyebabkan konflik karena tiap-tiap budaya, tiap-tiap etnis pasti memiliki suatu perbedaan. Lagi-lagi perbedaan yang menjadi pemicu konflik. Nah, jika tidak adanya sebuah saling sikap menghormati, toleransi dan sebagainya, maka konflik juga bisa terjadi di perbedaan budaya tiap etnis. Yang keempat, perbenturan kepentingan. Nah, kepentingan ini pasti dimiliki ya oleh setiap individu, kelompok ataupun masyarakat tertentu. Nah, dari perbenturan kepentingan ini maka terjadi sebuah gesekan konflik. Nah, ini juga yang memicu konflik-konflik yang ada di masyarakat biasanya. Yang kelima, perubahan yang terlalu cepat. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena apa sih? Bisa terjadi karena kultural. Nah, dengan masyarakat yang masih memegang adat istiadatnya atau masih berpikiran tradisional dengan masyarakat yang modern, biasanya terjadi suatu konflik karena masyarakat yang masih memegang teguh adat budayanya itu sulit menerima perubahan yang ada. Beda dengan masyarakat yang modern, biasanya lebih open-minded atau terbuka. Nah, itu merupakan 5 faktor dari penyebab konflik itu sendiri. Selanjutnya, nah, seperti yang ada di gambar, terlihat bahwa terdapat 2 kubu masyarakat. Nah, bisa terjadi masyarakat ini berkonflik karena 5 faktor tersebut. Karena adanya perbedaan budaya tiap etnis, perbedaan pendirian atau pandangan, adanya perubahan. Nah, itu bisa terjadi di masyarakat tersebut. Nah, ini sangat contoh yang tidak baik ya di negara kita. Nah, agar potensi konflik itu tidak terjadi, maka kita sebagai warga negara itu harus adanya usaha multikultural. Nah, multikultural ini apa? Jadi, multikultural sendiri merupakan suatu kondisi masyarakat modern di mana adanya berbagai golongan atau terdiri dari perbedaan. Namun, terdiri dari golongan atau perbedaan ini tidak menjadikan suatu kendala, melainkan masyarakat multikultural ini menganggap bahwa perbedaan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi mereka saling menghargai dan menghormati karena mereka juga menganggap adanya kesederajatan dan kesetaraan antar perbedaan. Nah, usaha multikultural itu seperti itu ya. Nah, dan terdapat juga nih 3 pendorong yang pemikiran multikultural menurut Tilaar. Yang pertama, adanya hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini bisa mendorong kenapa? Karena di sini masyarakat itu sudah menyadari bahwa setiap kelompok atau setiap individu itu memiliki hak-hak yang harus mereka hargai, sehingga ini bisa memunculkan suatu sikap multikultural atau pemikiran multikultural ya. Yang kedua, adanya globalisasi. Nah,
Tidak bisa dipungkiri juga globalisasi ini menyebabkan pemikiran multikultural. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berbeda dengan masyarakat yang masih memegang teguh adat budayanya atau tradisional, itu lebih sulit untuk menerima perubahan karena masih memegang adat istiadatnya yang kuat. Berbeda dengan masyarakat yang modern, ia lebih open minded. Nah, sehingga pemikiran ini bisa muncul karena adanya globalisasi. Nah, yang ketiga adanya demokratisasi. Nah, demokratisasi ini juga menjadi bukan di negara Indonesia sendiri ya. Nah, demokratisasi ini menuntut masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus kita saling hargai sehingga pemikiran multikultural ini bisa muncul. Manfaatnya apa sih dari adanya pemikiran multikultural? Nah, memunculkan penghargaan terhadap budaya lain dan memunculkan sikap saling toleransi atau pluralisme. Yang kedua, adanya benteng bagi konflik itu sendiri. Nah, di sini saya memiliki contoh video dari kehidupan yang penuh dengan harmoni. Nah, sebelum ke video, mungkin saya akan menjelaskan sedikit gambarannya. Jadi, di dalam video ini tuh menggambarkan sebuah masyarakat yang hidup penuh dengan harmonisasi. Di sini masyarakat Kuningan, tepatnya di daerah Cigugur yang sedang melaksanakan Serentahun. Nah, Serentahun ini adalah upacara tentang mewujudkan rasa syukur terhadap hasil panen. Nah, mari kita simak videonya. Berikut videonya. Serentahun mengerupikan eta tradisi orang Sunda ya bisa oge disebut pesta panen. Sok sanaos anu wajadenkeun nyaeta kulit susun bagi urang kita bahan pokok pohaci gitu. Urang wajib puji syukur kanu kawasa kanu musik malikeun urang bahwa Serentahun ieu teh kedah dimulai di Pusti anu ngaroboskeun urang selaku orang Sunda gitu. Ya tradisi utuh teu kalider panceg kukuh pengkuh gitu. Janten teu kabawa kudu sanes-sanes. Janten tradisi sapertos aya ya tari buyung gitu, sapertos aya ya tari pohaci, terus aya jamparing apsari, terus angklung buncis gitu. Yang inti namanya yang nu dicanak di ieu teh orang-orang biasa ngajaga kabinekaan, keragaman agama, keragaman budaya bangsa. Jadi di dia nu damel sanes sahiji golongan. Jadi sadayana ikut campur dalam acara Serentahun. Selamat pagi, saya Viviana Siregar dari Bandung. Saya gembira sekali bisa hadir di sini karena acara ini menarik sekali, terutama untuk toleransi beragama. Karena di sini sangat banyak ragam agama yang berbeda-beda dan semuanya bisa menjadi satu kesatuan dalam satu tempat yang budayanya sangat menarik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kehidupan yang penuh dengan harmoni ya. Terlihat bahwa di masyarakat Kuningan ini sangat hidup perbedaannya itu sangat ada antara etnis
satu dengan yang lainnya, ada agama yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kuningan ini sangat hidup dengan penuh harmoni, terbukti dengan adanya acara Serentahun yang dilaksanakan di Cigugur menunjukkan adanya sebuah toleransi itu yang sangat tinggi karena diikuti oleh berbagai kalangan seperti agama Hindu, Protestan, Kristen, dan lain sebagainya. Dan juga selain penyelenggara Sunda Wiwitannya itu sendiri dihadiri oleh berbagai macam suku seperti suku Maluku, Baduy, dan lain sebagainya. Nah, terlihat di sini bahwa elemen-elemen yang ada di masyarakat itu bisa hidup saling berdampingan dan hidup damai. Nah, ini diharapkan tidak terjadi di masyarakat Kuningan saja, tetapi di masyarakat di negara Indonesia lainnya. Nah, baik, sekarang sesi dimana kita akan membahas tentang soal-soal ya. Yang pertama itu ada soal soalnya itu berisikan dengan memberikan perlakuan yang sama dan juga memberikan hak-hak yang kurang lebih sama merupakan implementasi dari, ya benar jawabannya itu B, kesetaraan sosial. Kenapa? Karena implementasi dari kesetaraan sosial itu sendiri adalah dengan memberikan perlakuan yang sama dan atas hak-hak yang sama pula tanpa membedakan dari segi apapun, itu disebut dengan implementasi dari kesetaraan sosial. Nah, yang nomor 2 yaitu terdapat kelompok-kelompok sosial yang berbeda budaya dapat berperan dengan hidup berdampingan tanpa menghilangkan identitas kebudayaannya ataupun merasa tertindas karena budaya yang berbeda. Ini merupakan wujud dari jawabannya adalah ya B, harmonisasi sosial. Nah, kenapa? Karena harmonisasi sosial ini terwujud karena saling menghormati, toleransi yang tinggi atas perbedaan-perbedaan yang ada dan bisa hidup secara berdampingan. Nah, itu jawabannya adalah harmonisasi sosial. Yang ketiga, kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Kedudukannya tersebut merupakan sumber dari adanya pandangan bahwa jawabannya adalah manusia diciptakan sebagai makhluk mulia dan tinggi karena derajatnya ini sama ya di mata Tuhan, yang membedakan adalah ketaatannya saja. Nah, yang nomor 4 itu kondisi ketika individu sejalan dan serasi serta setiap anggota masyarakatnya dapat menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya merupakan hakikat dari, jawabannya adalah ya B, kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial, harmonisasi sosial. Nah, kondisi ketika individu sejalan dan serasi setiap anggotanya itu menjalani hidup secara baik beriringan, itu merupakan kondisi dari harmonisasi sosial itu sendiri. Nah, yang nomor 5, seorang guru memberikan izin kepada siswa semua untuk tidak masuk kelas saat ada ritual yang harus mereka jalani. Nah, dari kasus di atas menggambarkan suatu kondisi sosial, yakni ya, jawabannya B, kesetaraan sosial. Kenapa? Karena kesetaraan merupakan memberikan perlakuan memberi hak-hak yang sama pula dan memberi perlakuan yang sama tanpa membedakan apapun. Nah, maka jawabannya adalah B, kesetaraan sosial. Yang nomor 6, soalnya adalah di dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Nah, di antaranya terdapat siswa dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Bali, Madura, Papua, Makassar, dan Yogyakarta dengan suku yang dimiliki yang berbeda pula. Namun, di dalam kelas tersebut hidup rukun dan saling menghormati tanpa membedakan apapun. Nah, dari contoh di atas merupakan salah satu implementasi dari, ya betul, jawabannya adalah A, harmonisasi sosial. Nah, kondisi ketika individu sejalan dan serasi setiap anggotanya dan bisa hidup secara berdampingan tanpa adanya konflik atas perbedaan-perbedaan yang ada, maka itu suatu implementasi dari harmonisasi sosial. Nomor 7, Rina seorang muslim. Saat hari raya, ia datang dan keluarga pergi sholat dari raya ke masjid. Rahel adalah seorang Katolik. Saat Natal, dirinya dan keluarga pergi ke gereja untuk beribadah. Kebebasan dalam menjalankan agama yang dipilih Rina dan Rahel ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dengan
hak asasi manusia, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama. Nah, ini merupakan atau salah satu pemerintah dalam mewujudkan, jawabannya adalah A, mewujudkan kesetaraan sosial. Nah, mewujudkan kesetaraan sosial karena perbedaan agama ini merupakan suatu bentuk keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, dan orang yang beragama apapun dipandang kedudukannya sama. Jadi di sini juga pemerintah ikut andil dalam mewujudkan kesetaraan itu sendiri. Nah, yang 8, agama yang berbeda, dan ada agama Sunda Wiwitan, Katolik, agama Kristen, agama Islam, dan agama Konghucu, namun mereka bisa hidup berdampingan. Kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi, serta setiap anggota masyarakatnya bisa menjalani hidup secara baik dengan kodrat yang pastinya masyarakat tersebut, maka ini implementasi dari harmonisasi sosial. Nah, nomor 9, pemerintah Indonesia telah membentuk banyak program bantuan. Program tersebut dirancang untuk membantu anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti dana desa tertinggal, BOS, program keluarga harapan. Nah, ini merupakan hal yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesetaraan sosial. Nah, pemerintah juga memiliki andil ya, karena pemerintah juga yang mengatur proses berjalannya yang ada di negara Indonesia, sehingga terjadinya suatu harmonisasi sosial juga bisa diatur oleh pemerintah. Nah, beralih ke esai. Di esai ini yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kesetaraan sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan sosial? Yaitu memberikan perlakuan yang sama dan juga memberikan hak-hak yang kurang lebih sama, menciptakan hakikat dari kesetaraan sosial. Kesetaraan manusia itu bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, Tuhan itu dipandang derajatnya sama, yang memberikan adalah ketaatannya saja. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan harmonisasi sosial. Nah, jawabannya adalah kondisi ketika individu sejalan dan serasi dan bisa hidup secara berdampingan, itu yang disebut dengan hidup yang penuh dengan harmoni. Dalam keadaan taktik, teratur, aman, nyaman, itu disebut dengan keadaan yang penuh harmoni. Nah, nomor 3 dan 4, berikan contoh kesetaraan pada lingkungan daerahmu, sekitarmu, dan berikan pendapat tentang contoh tersebut. Nah, ini jawabannya terdapat pada contoh video yang tadi saya sebutkan. Di daerah Cibubur itu masyarakatnya sangat bisa hidup berdampingan dan hidup serasi. Nah, itu dia pembahasan soal-soal yang telah saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami, dan kesimpulan dari pembahasan atau materi kali ini diharapkan kita sebagai warga negara yang baik itu harus saling memiliki sikap saling toleransi, menumbuhkan sikap saling tegang rasa, karena perbedaan-perbedaan itu pasti ada, tergantung kita menyikapinya. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita harus memunculkan sikap toleransi itu dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan mengenai bab 3 ini tentang perbedaan kesetaraan dan harmonisasi sosial. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.